Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Madya Maratu Solika, NIT 19080120, Program Studi D3 KPNA, semester 4, Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi diksi. Adapun tugas ini untuk memenuhi tugas perkuliahan Bahasa Indonesia. Baik, saya akan share screen mengenai materi diksi. Di sini saya merangkum menjadi suatu konsep atau suatu bagan dari materi diksi atau pemilihan kata. Yang pertama mengenai pengertian diksi, untuk yang kedua mengenai syarat-syarat diksi, untuk yang ketiga ciri-ciri diksi, untuk yang keempat ada fungsi diksi, untuk yang kelima ada manfaat diksi, dan yang keenam ada jenis-jenis diksi. Untuk yang pertama mengenai pengertian diksi, yaitu menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Susilo Mansuruddin. Diksi itu merupakan sebuah pemilihan kata yang sesuai serta tepat yang dapat memberi suatu nilai pada kata untuk para pembaca. Pilihan kata yang tepat ini berguna untuk mencegah kesalahan dalam menafsirkan kata-kata yang berbeda. Untuk yang kedua ada menurut Keraf, diksi itu merupakan pemakaian kata yang digunakan untuk dapat menginformasikan sebuah gagasan dalam bentuk kelompok kata yang sesuai serta tepat dalam situasi. Untuk yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi merupakan penggunaan kata yang tepat dalam penggunaan di dalam sebuah gagasan pokok pembicaraan pada pilihan kata. Jadi dapat disimpulkan dari yang saya bahas ini, diksi itu merupakan sebuah pilihan kata. Sebuah pilihan kata yang menyampaikan sebuah gagasan itu baik untuk para pendengar ataupun baik para pembaca. Untuk yang kedua, saya akan membahas mengenai syarat-syarat diksi. Untuk dapat menghasilkan cerita, kalimat, ataupun paragraf yang menarik dengan pilihan kata, maka diksi yang baik itu harus memenuhi syarat. Adapun syaratnya, saya merangkumnya menjadi keyword atau kata kunci. Yang pertama itu tepat. Artinya di sini ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Untuk yang kedua itu ada mampu membedakan. Artinya itu pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Untuk yang ketiga itu ada kuasai, artinya itu syaratnya itu menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat ataupun paragraf yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami ataupun mudah untuk dimengerti. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri diksi. Setelah mengetahui syarat diksi, tentunya kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari diksi tersebut. Adapun ciri-ciri diksi, untuk yang pertama itu, keywordnya ada tepat. Artinya itu tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Untuk yang kedua itu, membedakan secara tepat nuansa makna. Artinya itu dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan dan juga situasi serta nilai rasa pembacanya. Untuk yang ketiga ada pembendaharaan kata. Artinya itu menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Untuk bahasan yang keempat, saya akan membahas mengenai fungsi diksi. Adapun dengan diksi ini, maka suatu kata itu akan menjadi jelas arahnya dan penggunaannya. Kata tersebut akan secara tepat dan juga sesuai dengan penggunaannya. Ketepatan pemilihan diksi ini
memiliki tujuan untuk tidak menimbulkan interpretasi ataupun tafsiran yang berbeda antara penulis dengan para pembaca. Selain itu, saya merangkumnya menjadi keyword. Yang pertama itu yaitu memahami. Fungsinya itu membuat para pembaca itu memahami apa yang ingin disampaikan penulis ataupun pengarang. Untuk yang kedua ada komunikasi efektif. Fungsinya itu membuat komunikasi lebih efektif dan juga efisien. Artinya di sini komunikasinya itu harus benar, jelas, dan juga hemat dalam penggunaan kalimat yang dikomunikasikan. Untuk yang ketiga itu, fungsinya itu ada ekspresi gagasan. Artinya menggambarkan ekspresi yang ada pada sebuah gagasan. Untuk yang keempat, itu ada bentuk gagasan tepat. Artinya itu membentuk sebuah gagasan yang tepat. Baik teman-teman, saya akan membahas bahasannya selanjutnya mengenai manfaat diksi. Manfaat diksi itu supaya pembaca atau pendengar tersebut bisa membedakan secara baik terhadap kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, antonim, serta juga kata yang hampir mempunyai ejaan yang mirip. Sedangkan bagi penulis, diksi itu bermanfaat supaya penulis dapat membedakan kata-kata yang ditulisnya sendiri, serta kata-kata yang dikutipnya dari orang lain. Jadi manfaatnya di sini ada dua, yaitu bagi pendengar ataupun bagi penulis. Untuk yang bahasan terakhir mengenai jenis-jenis diksi. Setelah mengetahui syarat, ciri, fungsi, manfaat, dan pengertian diksi yang telah saya jelaskan sebelumnya, tidak lengkap kalau kita tidak mengetahui jenis-jenis diksi. Adapun jenis diksi itu dibedakan menjadi dua, yaitu jenis diksi berdasarkan maknanya dan jenis diksi berdasarkan leksikal. Untuk yang pertama, saya akan membahas jenis diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama ada makna denotatif. Makna denotatif itu artinya makna yang sebenarnya atau makna asal ataupun makna asli dari suatu kalimat ataupun dari suatu kata. Contohnya ada semisal Andrian sangat gemar membaca, maka tidak kaget jika dia pintar dan memiliki pengetahuan yang luas. Artinya di sini gemar membaca itu artinya memang sebenarnya Andrian itu memang gemar membaca, artinya itu suka membaca. Jadi kalau tidak kaget dia itu pintar dan memiliki pengetahuan yang luas. Jadi memang benar-benar makna asalnya dari sebuah kata itu tadi. Untuk yang kedua ada makna konotatif. Konotatif itu menyatakan makna yang memiliki arti bukan yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kata. Jadi kebalikan dari makna denotatif yang tadi. Adapun contohnya itu misal ada Ani banting tulang bekerja dari pagi sampai sore untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Kata banting tulang itu sebenarnya bukan makna yang sebenarnya, teman-teman. Jadi sebuah ungkapan atau kiasan untuk menggambarkan banting tulang dari situasi keadaan ini. Bekerja dari pagi sampai sore. Artinya itu banting tulang itu artinya bekerja keras. Jadi sebuah makna kiasan. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis diksi berdasarkan leksikal. Untuk yang pertama ada sinonim. Sinonim itu artinya kata yang mempunyai makna yang sama. Sebuah contohnya itu ada bahagia itu memiliki persamaan senang, matahari itu memiliki persamaan mentari, cantik itu memiliki persamaan elok, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua ada antonim. Antonim itu merupakan kebalikan dari sinonim, yaitu merupakan perlawanan kata. Semisal itu ada banyak itu lawan katanya sedikit, cepat itu lawan katanya lambat, ganteng itu lawan katanya mahal, maaf, ganteng itu lawan katanya cantik, dan mahal itu lawan katanya murah. Untuk yang ketiga ada homonim. Homonim
itu merupakan kata yang mempunyai makna berbeda, namun lafal atau ejaannya itu sama. Adapun contohnya itu, misal pada pertengahan bulan, ibu selalu menerima upah kerja. Yang kedua, bulan purnama tersebut terlihat sangat jelas dan banyak bintang yang menemaninya. Kata bulan pada contoh di atas itu memiliki lafal serta ejaannya yang sama, tetapi artinya itu berbeda. Pada kalimat satu itu, bulan menunjukkan pada tanggal. Sedangkan pada kalimat kedua itu, bulan menunjukkan bulan yang ada di langit atau bulan yang merupakan bagian dari antariksa. Jadi maknanya itu berbeda. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai homofon. Homofon itu merupakan kata yang mempunyai makna serta ejaan yang berbeda, namun mempunyai lafal yang sama. Contohnya, Ika sedang mentransfer uang di bank. Yang kedua itu ada Bang Dimas merupakan kakak Ika. Di sini ejaannya lafalnya itu sama, yaitu antara bank yang ada pada kalimat pertama dengan bank yang pada kalimat kedua. Namun ejaannya itu berbeda. Untuk yang pertama tadi, banknya itu menggunakan bank huruf K untuk yang terakhir, dan yang kedua itu Bang Dimas itu mempunyai ejaan menggunakan huruf G. Pada kalimat satu itu menunjukkan sebuah tempat, sedangkan pada kalimat kedua itu menunjukkan artinya bank itu saudara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai homograf. Homograf merupakan kata yang mempunyai makna serta lafal yang berbeda, namun mempunyai cara ejaan yang sama. Adapun contohnya semisal Ika suka makan tahu goreng di ujung jalan. Yang kedua, Ika tidak tahu bahwa kalau hari ini adalah hari libur. Kata tahu pada kedua kalimat itu ditulis memiliki dengan ejaan yang sama, yaitu TAHU. Pada kalimat satu itu menunjukkan ke arah makanan, sedangkan pada kalimat yang kedua itu menunjukkan bahwa lupa pada hari, tidak tahu. Jadi di sini ejaannya itu sama-sama mempunyai ejaan TAHU tadi, tapi lafalnya itu yang berbeda. Untuk yang pertama itu tahu, sejenis makanan tadi. Itu yang kedua itu walaupun ejaannya tahu, tapi membacanya itu tahu. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai polisemi. Polisemi itu kata yang mempunyai banyak arti atau juga pengertian. Sebagai contoh itu ada yang pertama itu menabung di bank, maka kita akan mendapatkan bunga. Yang kedua ada Ika merupakan bunga desa di kampung ini. Untuk yang ketiga ada bunga mawar putih itu sangat cantik. Untuk yang keempat ada misal nama senior saya adalah Bunga. Pada kalimat satu itu bunga itu menunjukkan bahwa keuntungan dalam menabung di bank. Pada kalimat kedua itu bunga mengarah pada bunga desa itu mengarah pada perempuan paling cantik. Untuk yang kalimat ketiga itu menunjukkan bahwa bunga mengarah pada tanaman. Sedangkan pada kalimat keempat bunga itu menunjuk pada sebagai nama manusia. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai hipernim dan hiponim. Hipernim itu kata yang mewakili banyak dari kata lain. Jadi sebuah kata hipernim tersebut bisa menjadi kata umum dari penyebutan kata lainnya. Sedangkan hiponim itu kata yang terwakili atau artinya itu oleh suatu kata hipernim. Sebagai contoh itu ada di hutan banyak segala jenis binatang buas. Misalnya seperti harimau, beruang, ular, dan lain sebagainya. Untuk kata hipernimnya itu ada pada binatang buas, sedangkan hiponimnya ada pada harimau, beruang, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa hipernim itu lebih ke yang umum, dan yang hiponim itu lebih ke yang spesifik, ataupun contohnya. Pada kalimat itu, pokoknya pada contohnya atau pada misalnya itu yang dimaksud dengan hiponim. Untuk contoh selanjutnya itu ada semisal, Ika ke supermarket membeli sayur-sayuran seperti sayur bayam, sawi, lobak, dan lain sebagainya.
Hipernimnya itu adalah sayur-sayuran. Jadi yang lebih spesifiknya itu sayur-sayuran. Dan hiponimnya itu adalah bayam, sawi, lobak, dan lain sebagainya. Lebih ke contohnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah pengucapan kata, materi kurang lengkap, ataupun lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman bisa mengkritik ataupun memberi saran pada kolom komentar nantinya. Semoga bermanfaat ilmunya ini, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.